Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini, dan ini merupakan pertemuan yang ketiga dari pertemuan yang sebelumnya. Pada hari ini kami diminta oleh teman-teman untuk memberikan kegiatan offline, terus dimulai diayak sama Pak Budi sama Bu Latif supaya cepat aja, supaya tidak berlarut-larut. Jadi kami pilihkan topik kegiatan hari ini adalah bagaimana untuk pembuatan chip dengan beberapa perlakuan, karena kemarin dari hasil Zoom kemarin, Pak Arif sendiri sudah mendengar komentarnya dari karantina ya Pak ya. Wah, warnanya gitu, harusnya warna kuning ya kayak yang biaya itu yang terus kepikiran iya caranya ya supaya bisa dapat warna yang bagus itu. Jadi kalau dibandingkan dengan mesin, apakah masih bisa gitu. Soalnya kemarin kalau sudah dengan mesin, Bapak punyanya itu soal sudah nggak ada solusi lain gitu. Jadi kita upayakan pesannya Bu Latif, apa yang sudah ada ini bagaimana dioptimalkan gitu. Itu saja yang pesannya, sehingga kami berpikir apa yang bisa kita lakukan. Ya, akhirnya kita coba kegiatan pada hari ini. Jadi perlu diketahui bahwa hari ini kita kedatangan tamu agung. Ini Bu Sri Rahayu. Bu Rahayu itu Ibu pimpinan fakultas. Kemarin datang itu Bu Dekan Prof. Eni Ahmad-Yani, kemudian ini wakilnya Bu Sri Rahayu menjadi wakil Dekan bidang penelitian dan kerjasama pengabdian. Jadi ada pengabdian beliau selalu yang datang. Kemarin saya diajak Bu Yayu ke Waingapu, ya tempat seperti ini tapi di daerah Sumba. Kemudian juga kita baru pulang dari Keva Minano di daerah NTT. Ternyata secara budaya itu jauh lebih bagus yang di sini. Kalau kita lihat di sana itu betul-betul mengandalkan alam, tanam di kebun dan sama sekali tidak ada pelakuan apa ya. Mungkin ada yang beberapa yang dikasih lubang sebagainya. Tapi waktu kita ke sana, bersama dengan Bu Yayu itu, Pak, tolong carikan tempat porang yang ada di tempat Bapak. Kita datangi rumahnya. Dia bingungnya ini di mana ya? Nggak tahu tempatnya. Kalau kita kemarin dengan Pak Arif yang di hutan itu langsung ketemu di sini gitu. Dikasih tali berapa ya? Kafia ya. Itu saya tak sampaikan di sana. Kalau di tempatnya Pak Arif yang di Majelis itu kasih tali rafia Pak ini. Nah, di sini kalau di rafia ya hilang Pak. Semua orang tahu ada rafia berarti ada porang. Itu beda budaya ya. Gitu. Nah, mungkin kami barangkali Bu Yayu akan menyampaikan sesuatu ya, dari pertemuan ini. Mungkin ada pengalaman beliau selama mendampingi petani perang di mana-mana. Mungkin banyak untuk. Ini matur nuwun, Joko. Yes. Selamat berjumpa nih Pak. Saya mungkin kemarin bulan Pak Juni ya, Juni lalu. Harusnya saya ditugaskan untuk feedback di Madiun ini di Sumber Bendo. Namun kebetulan tiba-tiba ada tugas mendadak dari Pak Menko Pak Luhut untuk survei ke Sulawesi Tengah ini dalam kegiatan kawasan pangan Nusantara, jadi membuka lahan untuk tanaman pangan. Nah, sehingga kemarin Pak Joko, kemudian ada Bu Dekan Prof. Eni Ahmad-Yani sebenarnya ketua peneliti untuk porang ya sejak tahun
saya ikut timnya Prof. Maya Niko sejak tahun 2013. Kemudian ada Pak Joko dan Bu Hanim ya, yang kemarin juga mendampingi. Nah, sebenarnya kalau terkait dengan porang mungkin kemarin sudah saat impact di awal itu impact offline yang lalu sudah dijelaskan oleh Bu Maya ya, Prof. Eni Hermayani terkait dengan apa itu porang, kenapa porang itu mungkin banyak sekali yang menanam, tapi sebenarnya yang diambil dari porang itu apa? Mungkin saya sedikit bertanya, menggogot kasih inputan yang diambil dari porang itu nopo toh yang berjual nilai jual tingginya itu dari kenapa? Tepung bukomanan ya. Nah, untuk mendapatkan tepung bukomanan itu kan sebenarnya bisa langsung dari porang terus diambil tepung bukomanannya itu bisa, tapi biayanya mahal. Selain itu, selain biayanya mahal juga kan kalau dia rusak saja sudah ada busuk dan sebagainya, nanti kadar bukomanannya itu turun, kualitas bukomanannya itu langsung turun. Jadi begitu segar itu harus segera diproses, tapi kan ini tidak memungkinkan dipanen, mungkin tergantung Pak petani dulu disimpan berapa hari, kemudian mungkin tadi ada yang setor ke Gresik ya. Ke Gresik itu kan butuh waktu dari panen sampai dikirim berapa hari Pak? Biasanya berapa hari? 3-4 hari. 3-4 hari. Nah, 3-4 hari ini kan tidak dibersihkan ya. Gitu. Nah, begitu panen langsung paling tidak disimpan sampai dikirim itu 3-4 hari. Nah, kalau tidak dibersihkan itu ada kemungkinan kena benturan dan sebagainya, terus dekok nih dekok nanti jadi hitam. Nah, ketika sudah jadi hitam itu ketika diproses, kalau mau diproses langsung menjadi bukomanan itu dia nanti kualitas bukomanan itu turunnya drastis gitu ya. Bukomanan itu mungkin kemarin sudah dicontohkan ya, kental nih kental ketika dilarutkan dalam air dingin maupun air biasa itu jadi kayak ngejel gitu ya. Nah, itu nanti kalau dari segar terus nanti paling tidak 2-3-4 hari itu diekstrak jadi bukomanan, nanti cepat jadi nggak gampang ngejel gitu loh, nggak kental. Viskositasnya, kekentalan itu ukuran ini viskositas itu jadi rendah. Itu yang kelemahan yang pertama. Kemudian untuk mengatasi kelemahan tersebut biasanya dibuat jadi chip dulu, dicip, kemudian dibuat jadi tepung porang ya, sudah melihat ya kalau dulu ini kok. Kemudian setelah menjadi tepung porang baru diambil diekstrak menjadi bukomanan. Nah, perjalanan dari chip, tepung porang, bukomanan itu setiap tahun itu juga menentukan kualitasnya bukomanannya. Nah, sekarang yang titik kuncinya untuk di sumber benda Niko dibuatlah menjadi ciporang. Ciporang seperti apa yang bisa menghasilkan tepung bukomanan? Bisa menghasilkan pertama tepung porang dan tepung bukomanan yang kualitasnya itu memenuhi standar komersial. Mungkin sudah dijelaskan ya Pak Joko. Untuk standar komersial tepung porang itu kan chip pertama, chip itu ada SNI-nya. Kualitasnya kadar air harus sekian persen, kalau nggak salah kurang dari 12%. Terus warna itu juga yang cerah gitu, kuning cerah. Terus ada apa kisarannya saya lupa, ada kalsium oksalat. Kalsium oksalat ini kan yang menyebabkan gatal-gatal itu kalsium oksalat. Nah ini tuh ada yang putih-putih nanti kayak debu-debunya nih loh. Itu kalsium oksalatnya yang bikin gatal. Itu minimal harus maksimal harus sekian ppm. ppm itu 0,03% gitu. Ada syaratnya. Kemudian ada lagi cemaran logam. Cemaran logam itu karena apa? Karena kan kalau merajang biasanya pakai pesonya kan kadang besi gitu ya. Nah, karatan gitu kan nanti akan terbaca ketika menjadi ciporang ini cemarannya berapa itu akan terbaca. Kemudian juga bisa jadi tanahnya ya, nggak tahu tanahnya itu mungkin mengandung cemaran logam juga sehingga nanti di kualitasnya akan ketika diuji kualitasnya akan ketahuan ini cemaran logamnya sekian. Terus ada sulfit niko nanti sulfit niku untuk pertama dia untuk alunan jamurnya itu loh, sama untuk supaya warnanya cerah itu juga ada batasannya, kandungan sulfit sekian persen itu ada batasannya, juga boleh digunakan tapi ada batasannya. Nah ini nanti Pak Joko juga untuk mengatasi supaya agak cerah ya, cerah itu kita
ini yang Indonesia. Kemudian setelah diolah menjadi tepung porang, di tepung porang itu yang dikurangi adalah gatal-gatalnya, kalsium oksalatnya. Kalsium oksalatnya bentuknya mungkin Bu Maya sudah menjelaskan nih, kayak jarum-jarum tadi dulu. Nah, kita kalau lihat gini kan jarumnya ini kan nggak kelihatan, kan harus diukur ya, diukur menggunakan sem itu koyok mikroskop atau kuning cetok banget, karena itu kan sangat berbahaya, mengganggu kesehatan. Kalau gatal juga, kalau gatal tepung porang kita langsung kita olah jadi produk makanan kan, ketika kita telan kan gatal gitu kayak gitu. Nah itu kan juga berbahaya, sehingga di situ ada di SNI itu kalsium oksalatnya maksimal sekian persen itu ada. Nah kemudian ketika diolah menjadi tepung porang itu juga sama, itu ada syaratnya. Dia syaratnya kadar airnya sekian persen, kurang dari 12%, terus kalsium oksalatnya berapa persen, terus nanti kekentalannya, kekentalannya berapa persen, terus ada kadar glukomanannya berapa persen. Jadi karena porang itu keunggulannya karena kadar glukomanannya, jadi dia mengandung glukomanan. Nah itu yang harus di tepung porang ada syaratnya. Kemudian setelah menjadi tepung porang, kemudian diambillah glukomanannya. Jadi glukomanan itu juga nanti syaratnya juga macam-macam tergantung produknya. Kalau untuk produk makanan kayak jelly, kemarin mungkin Pak Joko juga sudah menunjukkan ya, Gangin Cipito jelly, kemudian ada cookies, my cookies, terus ada lagi coklat gitu ya. Itu juga dia memiliki syarat tertentu. Nah salah satunya adalah ya sama kadar glukomanannya. Kalau yang sudah diaplikasikan ke produk olahan pangan itu kadar glukomanannya harus 85 lebih, ya 85% lebih, bahkan sampai 95%, 94-95%. Karena apa? Karena dia langsung kalau jelly itu ditambahkan ke jelly, ngetos nih jelly kan makanan apa? Kan kenyal-kenyal itu loh guys, menyebabkan kenyal-kenyal itu sih glukomanannya. Jadi kalau tidak ditambahkan glukomanan, jelly itu hanya jadi air, jadi mencair. Karena apa? Karena si glukomanan itu dia mampu mengikat air, yaitu mempunyai kemampuan mengikat air. Jadi kalau membuat jelly nggak ada ditambahkan glukomanan ya jadinya cair, nggak bisa kinyal-kinyal ngejel, nih namanya ngejel. Nah sekarang karena tujuannya adalah antara lain untuk produk pangan, sebenarnya tidak hanya untuk produk pangan, itu juga bisa untuk membuat plastik. Glukomanan dari porang itu bisa untuk membuat plastik. Kalau di saya nggak buat sampelnya, nggak bawa ya. Jadi nanti itu bisa kayak plastik kayak gini. Jadi nih di glukomanan yang kemarin dicontohkan pada saat bulan Juni dan kita larutkan di air, kemudian kita biarkan beberapa hari, itu nanti bisa jadi plastik ini. Jadi lapisan plastik seperti ini. Dan ulet juga, jadi diginikan tuh nggak gampang sobek. Terus bisa juga ditambahkan si glukomanan ataupun tepung porang ditambahkan karagenan ya, ditambahkan karagenan itu mungkin jadi koyok tambang gitu loh. Di ngeten-ngeten ini mboten gampang putus nih. Jadi benar-benar ulet. Nah itu kelebihan adanya glukomanan. Nah itu kemudian juga untuk cat. Nah, untuk cat itu cat, terus juga untuk bahan baku kertas. Nah untuk cat ini sing iso nempel terus kemilo nika antara lain nggih glukomanan itu. Nah kebetulan besok hari Sabtu saya ini mungkin nanti saya izin pulang dulu di Jogja karena jam 1 itu ada FGD dengan Kementerian Perindustrian, tetapi beda ini ya. Kalau ini kan Kementerian Perindustrian yang IKN. Kalau besok Sabtu saya FGD dengan Pak Dirjen Kementerian Perindustrian, tapi yang Dirjen industri agro. Nah itu salah satunya nanti digunakan porang ini digunakan untuk bahan baku pembuatan cat sama kertas. Nah ini karena sekarang kan banyak yang berkeluh kesah karena petani porangnya kan dihargai murah, terus pemasarannya sulit. Nah untuk industri pangan memang tahapannya untuk menjadi glukomanan itu masih butuh waktu. Sehingga mempunyai alternatif di Kementerian Perindustrian, mempunyai alternatif untuk bahan baku cat dan juga kertas. Nah ini besok
disesuaikan karena spesifikasinya, speknya, kualitasnya itu beda. Kalau pangan memang harus benar-benar yang bagus gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya pemerintah juga melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian sudah berupaya untuk orang itu kok digowo diusahakan untuk apa, industrinya itu untuk apa, karena selama ini memang masih lemah ya industri di bahan bakune ono nih, industri ini opo ini kan masih lemah karena kita masih mengandalkan ekspor dalam bentuk chip maupun tepung porang. Nah sekarang si Cina dia minta persyaratannya macam-macam gitu ya, macam-macam. Nah macam-macamnya itu mungkin menjadi sulit bagi petani untuk memenuhi spesifikasinya. Nah meskipun kita tetap optimis bahwa untuk persyaratan yang diminta oleh eksportir itu juga bisa kita penuhi, antara lain dengan fasilitasi dari Kementerian Perindustrian itu. Nah kalau selama ini buatnya chip masih gelap ini, nah nanti ada berbagai perbaikan cara prosesnya supaya dengan fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian supaya menjadi chip yang bisa masuk di skala industri. Nah paling tidak itu memenuhi persyaratan SNI Indonesia. Jadi mutune ini kualitasnya harus memenuhi SNI. Nah nanti juga saya sudah meminta ke Bu Ratih dari Kemenperin, mungkin nanti Pak ini disampaikan juga chip porang yang dibuat nanti oleh tani di Sumber Bendung Niko diuji kualitasnya. Mengujinya kemana? Kami bisa mengujinya ke UGM. Waktu itu sudah saya sampaikan UGM itu sementara ini masih menjadi salah satu perguruan tinggi yang bisa mengujikan kualitas mulai chip porang, tepung porang, tepung glukomana. Ini karena sudah banyak industri seperti Asia Prima Konja, kemudian PT Sanindo, kemudian beberapa perusahaan itu yang mengujikan di kami. Meskipun mereka itu pakai kode, tapi saya tahu ini produknya mana, ini produknya mana. Dan memang kalau dari kualitas itu belum banyak yang bisa memenuhi standar komersial SNI, sehingga memang harus ada diajari gitu ya, harus ada edukasi. Mungkin karena apa? Harus ada edukasi karena sekarang standar komersialnya misalnya di badan karantina itu juga ini nggak masuk, ini masuk gitu kan. Karena apa? Karena sebelumnya itu kan kayak gini aja sudah laku toh, kayak gini sudah laku. Nah ini memang awalnya menjadi keprihatinan kami paham bahwa mungkin kayak gini ini nanti jadi tepung itu bisa digunakan untuk pet itu untuk pakan hewan peliharaan itu loh, hewan peliharaan yang kayak di biasanya ke Australia itu dia yang jemuran itu boleh, yang maksudnya yang dijemur itu dia mau menerima chip porang maupun tepung porang yang dijemur itu yang agak abu-abu dikit gitu ya. Karena apa? Karena kalau agak abu-abu kualitasnya kurang itu kekentalannya memang kurang. Lah kalau untuk pakan binatang itu kucing, anjing gitu ya, kalau di negara-negara yang dia mempunyai masyarakatnya hobinya itu memelihara itu memang kekentalannya nggak terlalu kental tuh. Malah kadang ditambahkan iles putih. Jadi warnanya putih karena ditambahkan iles putih. Iles putih itu kalau ditambahkan kan kekentalannya jadi kurang. Kalau binatang kan dia ini kekentalan banget malah seret nanti. Nah sehingga kemungkinan itu dia malah spesifikasinya itu malah yang tidak terlalu tinggi viskositasnya. Kalau itu saya tahu persis dari salah satu produsen tepung porang yang dia mengekspor chip porang dan tepung porang ke negara-negara yang digunakan untuk pet tadi, untuk binatang. Itu binatang aja makannya aja pakai ini yang gimana itu supaya tidak terlalu, kan itu enggak menyebabkan gemuk ya. Jadi mungkin anjingnya, kucingnya itu enggak pengen yang gemuk-gemuk banget itu diberi makanan ini. Nah kemarin dari hasil uji coba di sini ternyata masih agak gelap ini. Nah sebenarnya kalau kami di Fakultas Teknologi Pertanian itu bisa melihat ini kualitasnya bagus atau tidak, itu saya harus membuat menjadi tepung porang. Pertama diuji dulu ininya, chip porangnya. Kemudian nanti saya olah menjadi tepung porang. Setelah itu saya olah menjadi glukomana. Nah nanti kalau sudah saya olah menjadi glukomana, terus saya uji kualitasnya. Ini kalau kualitasnya bagus, kita itu sebenarnya bisa bilang ke
pembelinya, ini ciporang saya yang kualitasnya seperti ini, nanti kalau diolah menjadi tepung porang hasilnya itu akan seperti ini. Nah, kalau hasilnya itu bagus, kita sebenarnya mempunyai nilai tawar ya, nilai tawar. Karena perusahaan itu kan, mungkin perusahaan itu kan nggak tahu pokoknya saya ditompo, saya modelnya kayak gini, dia nggak begitu tahu kualitas tenane. Mungkin kalau kualitas fisik itu nek didelok saka ngeten. Tapi nek di uji langsung mereka mungkin tidak tahu apa yang harus dibutuhkan untuk satu kualitas bahan orang maupun dari Kementerian Perindustrian saya sudah sampaikan sih sama Bu Rate, kalau bisa itu ciporangnya diuji, tapi yang sudah bagus ya, ciporangnya diuji, kemudian nanti kami dikirimi 5 kilo lah ciporang, nanti kami uji, kami buatkan tepung porang, kami olah menjadi tepung porang, setelah itu kami olah lagi menjadi bulgomanan. Nah, nanti hasilnya itu diuji kualitasnya seperti apa, sehingga nanti bisa menjadi bekal bagi sumber benda ini loh. Ini kalau chip porang saya ketika diolah menjadi chip kualitasnya seperti ini, ketika menjadi tepung porang bentuknya seperti ini, kualitasnya seperti ini, kemudian ketika menjadi tepung bulgomanan bentuknya seperti ini, kualitasnya seperti ini. Begitu kalau harapan kami nanti mungkin bisa disampaikan ya ke ke Kemenperin, meskipun kemarin sudah saya sampaikan ke Bu Ratih, dan nanti malam mungkin ada Pak Indra, mungkin bisa saya sampaikan sehingga paling tidak ketika kita menjual itu kualitas porangnya seperti apa, ciporangnya seperti apa, tepung porangnya seperti apa, kalau diolah menjadi tepung bulgomanan seperti apa, itu ada dasarnya gitu, diuji juga. Nah, selama ini setahu saya memang kalau ditanam di bawah tegaan itu kualitasnya memang lebih bagus. Saya penelitian sejak tahun 2013 menggunakan porang dari berbagai wilayah, tapi berbagai wilayahnya itu Jawa, DIY dan Jawa Timur ini. Nah, itu Saradan saya sudah pernah menganalisis itu. Kemudian Saradan yang kan ada yang ditanam di lahan, bukan di bawah tegaan. Nah, sejauh ini yang di bawah tegaan itu memang yang paling bagus sejauh ini ya. Mungkin saya juga perlu sampel-sampel dari berbagai orang yang ada di wilayah, mungkin di wilayah sini ya. Yang spesifik di sumber benda ini saya belum tahu. Nah, mumpung ini ada Kementerian Perindustrian dan akan difasilitasi, sekalian saja nanti diujikan kualitasnya dan dibuat. Jadi nanti dengan kagungan sampel ini loh, dari tepung porang ini, jadi ini kalau ini punya saya itu punya sampelnya itu. Nanti mungkin ada pembeli yang akan barangkali ke depan bisa untuk diolah menjadi tepung porang itu kan, ini loh jadinya seperti ini ya porang kami, karena bisa jadi di masing-masing wilayah porangnya itu beda-beda. Ada yang porang keset itu, jadi kan ada yang keset ya. Setahu saya Jawa Timur itu lebih keset itu artinya kadar air awal segernya itu memang lebih rendah. Terus kuningnya itu kuning yang dia mungkin bulgomanannya kandungannya yang lebih tinggi gitu ya. Meskipun setinggi-tingginya itu maksimal 10%, tetapi ada yang mungkin hanya 5%, 6% gitu ya. Nah, nanti mungkin saya diberi sampel, dibuatkan ciporang yang tanamannya sebenarnya sudah dorman, harus sudah dorman. Nah, kalau sudah dorman itu kandungan bulgomanannya memang tinggi, jadi harus sudah dorman. Kemudian dibuat chipnya nanti dibuat, nanti Pak Joko akan memandu supaya kualitasnya itu bagus. Kemudian nanti chipnya itu dikirim ke saya paling tidak 5 kilo nanti, karena ketika jadi chip 5 kilo kemudian saya olah menjadi tepung porang itu hanya 45%. Ya, jadi pada prinsipnya niku dari porang seger jadi chip itu nek 6 kilo jadi 1 kilo, 6 kilo atau 7 kilo jadi 1 kilo chip porang. Setelah jadi chip porang ini kemudian saya olah menjadi tepung porang itu nanti hanya 45%. Jadi sekilo ini hanya jadi 450 gram tepung porang. Karena apa? Karena gatalnya sudah saya ilangi, kemudian pati yang nggak pakai yang sudah campur dengan gatal-gatalnya itu juga saya kurangi gitu ya, sehingga nanti hanya jadi 450 gram. Jadi naik 5 kilo dan ini berapa?
Jadi 5 kilo kan paling tidak sekitar 2,5 kilo nanti. Dan nanti dari 2,5 kilo itu tepung porangnya kalau saya buat menjadi bugomanan itu paling hanya 60 sampai 65%-nya. Gitu. Jadi nek sekilo tepung porang saya buat menjadi bugomanan itu hanya 600 gram sampai 700 gram jadinya bugomanan. Dan nanti kalau saya diberi 5 kilo kan nanti saya bisa membuat paling tidak ada contoh gitu loh, ada contoh di sini. Ini dari tepung porang jadi nih kayak ini kualitasnya seperti ini, dengan nanti kan ada hasilnya bisa ini loh kalau jadi tadi ciporang seperti ini, kualitasnya seperti ini. Kemudian kalau jadi tepung porang kualitasnya seperti ini, bentuknya kayak ini. Nanti kalau menjadi tepung bugomanan seperti ini, nanti bisa kami buatkan dan diuji hasilnya gitu. Nah ini mungkin rencana yang mungkin harus dinegosiasikan juga dengan mungkin Kemenperin terkait dengan produknya. Jadi tidak hanya chipnya, nanti runtutannya itu chip ini pasti akan dibuat menjadi itu Pak. Salah satunya adalah menjadi bugomanan. Sehingga pemetaannya bisa dipetakan. Oh porang di Sumber Gendo itu kualitasnya seperti ini. Kalau bukan si porang itu kualitasnya seperti ini, tepung porang seperti ini dan begitu. Nah, kemudian tadi terkait dengan kalau saya lihat ini kalian di sini Pak. Manual. Nah, ini manual nggih. Nah, sing yang bagus itu sebenarnya 5 hingga 7 mili. Ampun kekandelan biasanya pindah di sini. Garing-garing mati ini. Pribadi Garing-garing gitu. Di antar-antar ki sak monten niku. Oh, antar-antar. 5. Kalau yang di industri itu biasanya 5 hingga 7. Ini ki kekandelan Pak. Nggih, nek mungkin nek sing iki mungkin enggak betul nggih. Tipis mana berbote timbang. Nggih, ampun tipis. Jadi ngeten sajane nek prinsip mengeringkan kan semakin tipis semakin cepat kering, tapi nek ketipisan iki bugomanane do ucul. Jadi njenengan nek ngiris niku kan yo ono meling-meling terus ngejel ngono lho. Dan niku bugomanan niku. Jadi nek begitu diiris terus ngejel printil-printil niku, lah niku sing bugomanane niku. Nek ketipisan niku ternyata bugomanane do mabur, do metu malah mungkin nek kering nggih pun do mulai ucul kan malah hasilnya ini. Jadi memang tapi nek kekandelan niku mungkin yang ngeringnya suwe terus gampang berjamur. Nah niku. Nah sing ideal itu ya sekitar 5 hingga 7 mili niki bagus anunya apa? Nanti ketika di 7 mili lah itu sudah bagus ya 7 mili. Nah mungkin alat perajangnya itu memang ketika 7 mili dulu Pak Joko nanti perajang itu masalahnya nek suwe-suwe itu mungkin jadi ono sing tipis banget, ono sing kandel banget, sehingga untuk pembelian alat mungkin kalau sudah terlanjur diberikan alat perajang ya paling tidak pesone niku karo tatakane itu harus biar konsisten, biar terus ketebalannya. Nah niku jadi paling tidak biar seragam. Nah nanti akan menentukan kualitas ciporan itu akan menentukan kualitas tepung bugomanannya. Tepung bugomanan menentukan kualitas tepung porang akan menentukan kualitas tepung bugomanan. Nah si ciporang itu tergantung. Nah kalau belum gulma itu nanti meskipun segede apapun ya belum gulma nanti bugomanannya juga tidak maksimal. Jadi maksimal itu hitung-hitungan kasare si jenenge tepung bugomanan dalam ubi porang itu 10% itu paling oke. Nah tapi nek le memanen itu belum dorman ya nanti dia tidak bisa sampai 10%-nya. Misalnya sekilo 10%-nya kan berarti 100 gram itu yang maksimal gitu. Nah, sehingga nanti untuk intinya untuk membuat ciporang memang harus yang bisa memenuhi spek SNI. Kalau sudah bisa membuat seperti itu sih kita bisa mempunyai nilai tawar ya. Paling tidak punya modal ini loh. Ciporang itu sudah bisa memenuhi standar SNI. Jadi nek dihargai murah ya karena ini sudah memenuhi spek ya nggak mau gitu ya. Artinya harganya harus sesuai dengan memang karena di tempat kita harga itu belum ada kesepakatan gitu, belum ada. SN ini ada, hanya ciporang. Kali tepung porang itu belum ada. Tepung porang maupun tepung bugomanan belum ada karena tepung porang itu masih perusahaan-perusahaan tertentu biasanya membuat gitu.
dan juga tergantung pasarnya mau untuk pakan manusia, pakan binatang, atau untuk bahan kimia. Maksudnya untuk bahan pembahan seperti untuk cat, untuk kertas, untuk apa ya, lem gitu. Itu nanti tergantung pasarnya. Nah, kalau kami di teknologi pertanian itu kan lebih ke pangan nggih. Sing sakjane sing kebutuhan paling banyak itu memang di pangan. Di Indonesia itu kita membuat chip orang, terus nanti dijual ke perusahaan. Ada yang seger dijual ke perusahaan, misalnya ke Mojokerto, mana? Gresik ya. Terus atau ke PT Agro gitu ya, atau ke Asia Prima Konjak. Nah, terus nanti oleh mereka itu ada yang dijual dalam bentuk chip, ada yang dijual dalam bentuk tepung orang, terus diekspor ke Cina, itu ke Cina, juga bisa ke Cina. Terus nanti kembali ke kita itu jadinya glukomanan. Nah, glukomanan itu oleh industri pangan kita seperti pabrik-pabrik jelly, sosis, bakso itu ditambahkan, si glukomanannya ditambahkan. Nah, mereka tuh membelinya kan impor, jadi barang impor. Nah, itu setelah jadi glukomanan itu harganya memang lebih mahal. Nah, bisa jadi sekarang ini ya, mungkin Cina juga agak hati-hati juga, ini ke Indonesia itu gawe glukomanan terus asalnya mereka kan jadi berkurang ya. Nah, mungkin perlu strategi tersendiri ya, mungkin misalnya nggak ada yang dari Kemenperin ya, yang harus ada strategi supaya melindungi produk-produk kita juga. Nah, menurut saya kita harus memperbaiki ya di tingkat petani itu, paling tidak kalau membuat chip orang itu harus memperbaiki kualitas. Nah, kita harus bisa memanfaatkan dom yang sudah alat mesin yang sudah dibantukan oleh Kemenperin seoptimal mungkin. Mungkin kalau pencucian sudah bagus ya Pak Joko, pencucian sudah bagus. Kadang-kadang ketika dicuci itu kan bekasnya yang berhubungan dengan batang itu yang dikorek itu loh, yang pas diudel ya itu kan itu hitam terus mungkin susah dibersihkan gitu. Karena membersihkannya kan modelnya pakai ada ini ya, sikatnya itu. Mungkin sikatnya nek konversi ini bagian tekokan mungkin agak lebih sulit sehingga mungkin dicowel gitu nih. Nah, kalau tingkat kebersihannya oke, mungkin perajangannya itu pesonya juga harus kuat, terus sama dicek ketebalannya itu. Nanti kalau lama kelamaan biasanya terus melingsih itu loh Pak. Melingsih itu sehingga nanti ketebalannya jadi tidak seragam. Nah, itu juga harus dipemeliharaannya juga harus ini dan juga harus diganti kan lama-lama karena memang agak keras dan kandungannya itu mungkin bisa menyebabkan si pesonya itu nggak landep lagi. Jadi kalau pada umumnya peso kan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu di pengeringannya. Nah, nanti Pak Joko sudah mencoba, karena kemarin ketika dicoba, tapi saya lihat sudah ada yang bagus juga. Ini dari sini. Ini dari yang dom. Dari mana? Dom. Nah, ini juga dom ya? Dom. Yang dari apa? Dari pengeringan langsung. Oh, pengeringan langsung ini gelap ya. Kalau yang dom ini kan sudah lumayan bagus. Ini menurut saya sudah lumayan bagus. Cuman kalau mau ditambahkan supaya tidak gampang berjamur, nanti bisa ditambah sedikit memakai gas. Karena di beberapa industri itu pasti ada yang ditambahkan itu ya, tapi ada batasnya memang. Di syaratnya itu memang ada di situ sulfit minimal maksimal itu berapa itu ada. Namun ada beberapa negara seperti yang standarnya FAO itu yang Badan Pangannya Internasional itu dia nggak boleh ada sulfitnya, itu memang ada. Jadi sebenarnya kita itu bisa mensuplai tergantung speknya masing-masing pembelinya itu pengen yang seperti apa gitu ya. Nah, tapi saya kira ini sudah bagus, nanti tinggal ditambahkan sulfit. Pak Joko sudah mencoba kalau tambahkan sulfit dengan konsentrasi sekian itu bisa agak kuning itu ya, tapi nanti harus diuji lab juga Pak Joko. Harus diuji lab juga kandungan sulfitnya apakah sudah memenuhi batas maksimalnya si SNI kita atau batas maksimalnya standar komersial yang Cina itu. Tapi ini sudah cukup bagus. Ini nggak dikuliti toh? Dikuliti. Oh, ini dikuliti. Enggak. Ini langsung. Ya, mungkin asal dicuci saja yang di sini tidak usah dikuliti itu nanti bisa, karena ketika diekstrak ketika dibuat tepung porang itu nanti juga ada direbus, ini nanti dia juga akan bisa terlempar kulit-kulitnya ya. Karena glukomanan itu lebih berat itu loh, fraksi berat itu ukuran partikelnya itu luwih gede kan gitu. Jadi nek direbus dia ora kabur, sing
sabun itu kalsium oksalate itu Gusti Allah wis gawe sedemikian rupa sehingga nek dipisahke iki kalsium oksalate itu ringan, jadi gampang mabur, nek gugumanan itu abot. Jadi dia akan jatuh ke bawah. Asal kecepatan hembusnya tidak terlalu tinggi gitu. Nah, itu nanti nanti Pak Joko akan memberikan ini ya caranya kalau nambahi sulfit itu. Sulfit itu memang boleh tapi asalkan nah mungkin satu lagi yang mungkin belum di ini kan belum ya yang penyimpanan. Nah karena gini, oh ya, udah nanti yang penyimpanan nanti akan saya sampaikan ketika selanjutnya. Oke, sekarang mungkin Pak Joko monggo di sudah lumayan. Bimbingan teknik produksi dan sistem keamanan pangan. Kalau produksinya kemarin sudah dibuat, akan mereka Bapak sudah membuat sudah lama ya. Kemudian sistem keamanan pangannya itu yang kemarin disampaikan oleh Bu Maya juga Bu Yaya tadi tentang gimana supaya tidak berjamur, tidak kontaminan dan sebagainya. Itu adalah solusinya, yaitu salah satunya adalah dengan menggunakan dom tadi, ya, salah satu itu. Yang kedua, untuk menjawab keraguan kemarin, apakah ya jadi kayak usahanya Kemenperin untuk membantu dom itu seolah-olah sia-sia. Kalau itu nggak pakai mesin, ya nggak akan diterima ke sana. Itu kan akhirnya terus gopo gitu. Nah, akhirnya iya dengan apa yang ada kita bisa lakukan. Jadi dengan semacam persoalan semacam itu terus kita lakukan langkah-langkah gimana kita yang dimaui pembeli itu nanti apa? Mungkin juga persoalan Pak Arif tentang kemarin harganya ini dan ini sama gitu loh. Ini dan ini sama. Kemarin disampaikan terus gitu. Nah, jangan-jangan Pak Arif mendapatkan pembeli yang salah. Pembeli yang menganggap bahwa ini dan ini sama kualitasnya, padahal mungkin akan beda. Dari ini yang belum ketemu, barangkali divalidasi oleh Pak Arif yang masa sama sih yang seperti dengan yang bagus gitu. Kan sementara ini sama, ya. Belum ada, karena kita juga belum terus ya cuma apa ya? Karena itu tadi mungkin kalau nanti ada setelah kita uji lab, mungkin kita untuk gambar kan, untuk kita. Memang Bu, Pak Arif itu menyimpan beras porang itu lama katanya. Sudah satu dipamerkan terus, tapi nggak pernah dimakan. Jadi yang dari kemarin pelatihan itu ya akhirnya bisa makan dengan itu beras porang seperti ini. Hasilnya nanti seperti itu. Nah kalau usulnya Bu Yai tadi itu dilakukan, nanti Bapak sebagai orang yang dituakan di sini atau tokoh di sini nanti kan punya bargaining position. Kurang itu kayak gini. Nanti kalau tadi contohnya kalau dikeringkan chipnya seperti ini, kalau tepungnya seperti ini, kalau bumbunya seperti ini. Jadi mungkin pembelinya akan semakin yakin dan harapannya seperti itu. Ada uji labnya dari PM seperti ini itu ada suratnya, ada suratnya kan. Terus masalah kenapa saya mencoba mencarikan sulfit salam itu untuk menjawab ya kritikan dari Bapak yang dari karantina kemarin. Sudah kalau itu enggak seperti yang kan beliau berkunjung ke pabrik-pabrik itu yang ekspor ke Cina itu loh, lihatnya yang kuning, akhirnya langsung ngomong bahwa yang kuning yang memang kebetulan di SN itulah yang kuning. Kemudian yang abu-abu ini yang kelas 2 atau 3 gitu loh. Dan akhirnya kita bisa membuat yang seperti itu. Nah, ada dua cara ya Pak ya. Jadi yang membuat ini seperti ini itu karena tadi sampaikan Bu Yayu, KDR-nya itu tebalan itu bisa, jadi dia kelamaan untuk mengering. Ya. Kemudian juga mungkin saya nggak tahu ini mungkin juga ada jamurnya juga. Tapi kalau yang model ini dia lebih tipis ya. Kemudian lebih terhindar dari kontaminasi yang lainnya. Nah, nanti akan lebih bagus lagi yang kalau di mesinnya pabrik itu kan dilewatkan itu yang kalau di unyil itu kan bilangnya 80 sampai 100 dalam 2 jam sudah kering. Memang
dengan suhu tinggi tadi yang membuat kayak gini itu coklat ini apa? Ya ungu tadi itu bisa berhenti ya. Suhu itu bisa matikan aktivitas yang seperti ini sehingga keluarnya itu lebih seperti ini nanti, lebih putih yang seperti ini. Nah kalau mau dilakukan lebih kuning tadi, nah itu tadi ada namanya penambahan sulfit. Jadi kalau pembeli ingin yang ada sulfit, metodenya sih seperti ini. Kalau memang tidak menghendaki sulfit, metodenya seperti ini. Minimal dengan alat itu bisa ternyata memang benar bisa lebih putih lah, lebih putih. Barangkali ya, mungkin kalau dengan dikasih sulfit barangkali lebih cantik lagi. Tadi disampaikan ada batas-batas tertentu. Ya. Tapi sekarang kita coba nanti 3 metode. Yang pertama itu seperti ini nanti. Saya harapkan bisa dapat dua rak seperti ini. Kemudian sulfit itu bisa dilakukan dengan perendaman. Kalau orang membuat suatu buah yang supaya warnanya tidak dikeringkan, tidak berubah warna, itu silakan kalau di tanah itu membuat buah-buah kering itu ya disampaikan sulfit itu supaya warnanya bagus. Nah, kita coba nanti dengan direndam sebentar sodium sulfit, nanti direndam sebentar, kemudian dijemur. Kemudian yang ketiga itu metode yang diasap. Sebenarnya sulfur yang dari tambang di Dieng itu loh, itu ada sulfur atau kalau lirang ya. Biasanya kalau oplosan tikus itu, belerang itu. Nah, ini kita bakar asapnya ini yang dikenakan ini tadi sampaikan asapnya itu bisa mencegah jamur ya, dan mempertahankan warnanya lebih bagus gitu. Nanti kita coba 3 metode ini. Kemudian kalau kami 3 hari di sini tidak terlalu lama, jadi nanti kita lihat sampai besok siang seperti apa hasilnya. Dan nanti Minggu atau Senin saya minta difotokan lagi Pak hasilnya, difotokan aja ini seperti apa perbedaannya. Mungkin bisa beda nyata atau mungkin tidak. Justru sekarang kita mau uji coba dengan alat ini. Kalau yang dikatakan kemarin harus dengan mesin yang 80 derajat, 100 derajat itu seperti apa? Nah, ini kan nggak ada. Kalau kita bicara itu kan ya udah nggak bisa, akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi sekarang kita punya ini. Sebenarnya saya punya beberapa ini Pak pengrajin mesin foto-foto yang dan ada orang di Wonogiri ya mungkin. Itu kemarin menyampaikan pesanan-pesanan dari orang-orang yang membuat mesin pengering tipe kotak itu Pak. Open itu ya harganya 80 juta ya. Kemudian bahan bakarnya oli bekas dan LPG ya. Dia berkapasitas 800 ya, 300-400 kg itu dimasukkan, nanti dalam waktu 8 jam itu bisa kering gitu. Itu tapi memang Pak terus terang kami nggak uji, tapi kami dapat fotonya dan hasil pengeringannya. Kalau dilihat dari standar keamanan pangan tentu saja akan ditolak. Karena apa? Karena bahannya tidak sterilis, bahannya besi biasa gitu. Tapi ini hanya mencontohkan bahwa dengan peralatan yang seperti itu sudah dikatakan sebagai mesin pengering. Kenapa bahan bakarnya oli itu? Ya mungkin yang dianggap murah, ya dianggap murah. Tapi asapnya nggak kena itu, enggak Pak. Itu asapnya itu model heat exchanger, jadi pipanya sendiri, terus panasnya aja yang diambil untuk blowernya itu. Ini kalau ada tayangan ini sebenarnya saya mau saya tunjukkan seperti itu alatnya, yang mungkin Bapak bisa buat sendiri. Ada sebuah ruangan ya mungkin seperti ini sebesar ini Pak, ini ya. Kemudian ada blower dan udara panas dimasukkan ke sana. Rak-raknya itu bisa menggunakan rak cukupan biasa. Di rumah aja nggak bisa ya, hasil fotonya. Oh ada nanti. Itu tak tanya berapa harganya Pak? Sekitar 80 juta Pak. Boleh beli mana ya Pak? Jepara sama mana? Kerawang Pak? Pada Kerawang itu ada daerah sawah ya.
Mungkin pengusaha-pengusaha yang ini apa, kurang. Nah, nanti saya usahakan sebelum Jumatan sudah selesai Pak untuk pemupasan dan perendaman. Nah, setelah Jumatan nanti kita kumpul lagi di sini. Kira-kira bisa ya? 1 jam, 1,5 jam selesai. Langsung sakit. Oke ya, hanya Tengah-tengah nih kurangnya. Ada, sudah kita siapkan. nanti nyucinya ada, kemudian slash, kemudian ada yang sebagian sudah dijemur sana, kemudian sebagian kita rendam, sebagian kita sabun. Nah, rendamnya nanti saya sudah menimbangi sodium bisulfit itu 5 gram, dan nanti dioleskan dalam 5 liter air, 5 gayung ya, gayung. Dan nanti kita rendam aja, jadi mungkin 10-20 menit. Lirangnya, saya tuh kalau di kantor itu kemarin saya kasih panci, kemudian lirang di atas, akhirnya kita kasih kompor ini. Tapi bisa juga dengan cara pasir, kemudian kasih bubuk lirangnya, kita bakar di sini, dia asapnya langsung ditutup rakup gitu. Nanti tunggu berapa, mungkin setengah jam, 2 jam, baru setelah itu kita angkat. Habis Jumatan kita jemur gitu, selesai. Dan kita tunggu besoknya seperti apa hasilnya. Nah, untuk persoalan yang kemarin, ini kan salah satunya adalah lantai. Lantai sudah kita coba dari 3, 1 sudah. Kemudian yang kedua masalahnya adalah alat itu sebenarnya otomatis pakai surya cell ya, solar cell. Tapi ternyata ketika pagi itu harus ada semacam hentakan untuk bisa unyer gitu. Nah, ini Pak Arif sudah ada solusi belum Pak? Kita pasang listrik nanti langsung. Oke. Tapi itu dua-duanya satu apa? Belum tahu. Nah itu kan saya nggak tahu surya cell itu jarang yang godal, biasanya hanya 12-14 volt. Kalau ada 2 donor mungkin dia ada step up-nya ya. Tapi kalau itu biasanya hanya voltase rendah. Nah, kalau itu voltase yang DC atau voltase yang rendah, ya kita nggak bisa mengubah ke PLN, harus bapak punya itu, dan itu ribet. Akhirnya ya kita solusinya. Dan nanti harusnya kalau nanti jadi di tempat ini, tempat yang ada ini, pihak pembuatnya diminta aja untuk mengecek lagi alatmu itu piye solar cell-nya itu kok tidak langsung dorong ininya, dorong blowernya. Kalau di tempat lain ini ada Pak yang pasang di Nganjuk itu dia ada saklarnya. Jadi saklarnya begitu diceklekan dia langsung hidup. Jadi kalau tidak otomatis nyala sendiri gitu. Jadi dibutuhkan. Oke, saya kira waktunya sudah hampir jam 10. Mudah-mudahan